Halo guys, apa kabar kalian? Apakah kalian sudah mengeluh hari ini? Mari langsung saja kita narik rok episode 0, prolog. Dunia yang tidak bertuan hanyalah mangsa yang lezat. Dewa asing. Makhluk absolut yang telah menciptakan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya sejak dahulu kala. Yeats yang tersebar di berbagai dimensi. Menyadari bahwa tuan mereka telah menghilang di dimensi yang jauh, dan mata mereka berbinar. Mereka tidak peduli dengan kematian bangsa mereka sendiri. Yang penting bagi mereka adalah mana yang sangat besar yang tersisa di dunia itu. Mereka yang mengambil kekuatan dari rulers yang hilang, akan menjadi rulers yang baru. Dengan demikian, prolog dari Perang Dewa Asing dimulai. Krak! Terjadi keretakan antar celah dimensi yang menghubungkan berbagai alam semesta. It menghancurkan celah dimensi yang kokoh dengan kekuatan mereka dan menerobos dimensi tersebut. Seorang pria berdiri di depan mereka. Sung Jinwo, pecahan cahaya paling cemerlang dan Shadow Monarch, memancarkan energi hitam di seluruh tubuhnya lalu berkata, "Bangkit." Dengan kata-kata itu, puluhan juta tentara yang terdiri dari legiun cahaya dan bayangan secara bersamaan mengacungkan senjata mereka. Lalu, perang dimulai. Tidak peduli berapa banyak musuh datang, mereka menyerbu tanpa henti, seperti tak ada akhir. Pertarungan menegangkan yang mendebarkan sudah lama tak dirasakannya. Aku tidak bisa melihat akhirnya. Faktanya, kita bisa bertahan selama ini adalah keajaiban. Sejak awal, perang ini adalah pertarungan yang tidak menguntungkan bagi kami. Saya setuju. Jika bukan karena Shadow Monarch, garis pertahanan kita akan segera ditembus. Para rulers dan pengikutnya menunjukkan rasa hormat kepada Sung Jinwo. Mereka adalah fragmen cahaya yang lahir sebagai pelayan Absolute Being. Mereka adalah makhluk yang menyadari kekejaman Absolute Being dan berkomplot membunuh penciptanya. Mungkin perang ini telah ditentukan sejak saat itu. Hingga saat ini bala bantuan Yeats terus bermunculan. Sementara itu, pasukan kita stagnan. Prajurit langit yang dipimpin oleh para rulers telah lahir dari buah pohon dunia sejak zaman kuno. Namun, sejak kematian Absolute Being, pohon dunia secara bertahap berhenti berbuah. Penambahan pasukan Yeats sangatlah mustahil. Jika bukan karena legiun bayangan yang terus bangkit meski Sung Jinwo mati, perang ini tak akan berakhir dengan mudah. Sebagai akhir mutlak dari kehancuran dunia ini, tuanku, kita dalam masalah besar. Igris, Komandan Legiun, segera muncul di depan Sung Jinwo. Garis pertahanan belakang telah ditembus. Di mana? Itu. Mereka mengincar area dengan kekuatan sihir terlemah. Apakah itu bumi? Tak bisa dipercaya. Saya minta maaf. Karena terlalu fokus pada garis depan, barisan belakang jadi lemah. Sung Jinwo menghela nafas. Bumi, yang baru saja mendapatkan kedamaian, sekali lagi dihadapkan pada bahaya. Gerbang dimensi akan terbuka lagi di bumi. Para rulers bergumam saat mereka melihat Sung Jinwo. Suatu ketika, bumi diserang oleh penduduk dunia bawah. Para rulers yang menjadi biang keladi atas kejadian itu, mereka menyangkalnya. Tapi situasi saat ini berbeda dengan waktu itu. Itu benar. Tujuan kami adalah menjaga bumi dan melindunginya dari para rulers. Tapi tujuan Yeats adalah murni invasi. Mereka mencoba melemahkan kita dengan menyerang titik terlemah yaitu bumi. Tuanku, kita perlu mengirim pasukan ke bumi dengan cepat. Para rulers sangat menentang permintaan Igris. Kami tak setuju. Jika kita tak bisa membagi pasukan, karena saat ini kita hampir tidak bisa bertahan. Keseimbangan kekuatan yang kita pertahankan saat ini akan hancur. Itulah rencana Yeats dari awal. Jika kita fokus untuk mempertahankan bumi, dan garis depan tertembus, kita pada akhirnya akan kalah. Setelah mendengarkan perdebatan mereka, Sung Jinwo akhirnya mengambil keputusan. Beru. Ki. Yang mulia. Raja Semut yang sibuk mencabik-cabik anggota tubuh musuh menanggapi panggilannya.
Jenderal Beru, kemarilah. Pergilah ke bumi. Kiek, apakah Anda serius? Sung Jinwo mengangguk. Ya. Sudah waktunya melepaskan segel perlindungan. Hah. Mata Beru melebar dengan antusias. Pergi secepat mungkin. Siap Yang Mulia. Atas perintah itu, Beru melesat secepat kilat dan terbang ke bumi. Tatapan Sung Jinwo, yang diam-diam mengawasi punggung Beru, kembali menatap musuh yang mendatanginya. Matanya terbakar semangat. Majulah, Dewa Asing. Perang berlanjut. Episode 1. Apakah kamu sangat menyukai semut? Di Museum Seni Universitas Korea, Asisten Departemen Lukisan, Lim Do-kyun, membuat ekspresi bosan saat melihat lukisan Suho. Dinding pameran ditutupi dengan lukisan semut, termasuk lukisan cat minyak, cat air, dan berbagai sketsa. Semut yang digambarkan memiliki penampilan yang beragam. Lim menempelkan label nama yang dibawanya di bawah lukisan itu. Pameran Departemen Lukisan Universitas Korea. Tahun ketiga. Suho. Karena kau masih mahasiswa baru, kau bisa mengisi seluruh truk hanya dengan semut yang kamu lukis. Jika kau suka melakukan ini, mengapa tidak pergi ke jurusan entomologi daripada sekolah seni? Aku sudah memikirkannya, tapi tidak ada departemen semut yang terpisah. Kamu tidak menyukai serangga, kamu hanya menyukai semut. Ya, anehnya, saya menyukai semut sejak kecil. Jika saya melihat barisan semut, saya akan berjalan dengan hati-hati agar tidak menginjak mereka secara tidak sengaja. Kamu menyukai mereka sejak kamu masih kecil. Seleramu benar-benar aneh. Lim tersenyum dan terus melihat lukisan Suho. Kemudian dia melihat sebuah lukisan yang tampak berbeda. Semut ini terlihat sedikit berbeda. Di depannya ada semut humanoid dengan aura gelap berputar-putar di sekitarnya. Nah, dinamika yang satu ini bagus. Apakah kamu menggambar ini meskipun itu monster? Itu bukan monster. Itu hanya seekor semut yang muncul dalam mimpiku ketika aku masih kecil. Kau cukup luar biasa. Seberapa besar kau ingin semut bermimpi tentang mereka? Saat masih kecil. Sebelum bencana alam. Cataclysm mengacu pada krisis akhir dunia yang tiba-tiba melanda bumi 2 tahun lalu. Gerbang yang tidak diketahui asalnya muncul di seluruh planet ini. Menakutkan keluar dari gerbang tersebut untuk menyerang bumi. Untungnya, sebagian kecil manusia membangkitkan kemampuan khusus tepat pada waktunya, dan umat manusia mampu mengatasi krisis tersebut. Itu terjadi ketika 2 tahun yang lalu. Suho adalah mahasiswa baru di perguruan tinggi saat itu, baru berusia 20 tahun. Tapi saat Suho bermimpi tentang semut, jauh sebelum terjadinya krisis tersebut. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar orang yang unik. Seniornya tertawa dan mengamati gambar Suho dengan saksama. Wow, kamu benar-benar menggambarnya dengan baik. Sepertinya itu bisa melompat keluar dari gambar kapan saja. Ah, apakah ini berlebihan? Gambarmu begitu hidup. Suho tertawa dalam hati mendengar komentar itu. Aku tidak bisa menahannya. Semut dalam gambar itu sendiri adalah mimpi buruknya. Mereka adalah monster yang biasa melompat keluar dari mimpinya di waktu kecil, mengejar untuk membunuhnya. Jika diingat kembali, itu adalah mimpi yang sangat buruk. Suho ingat mimpi itu. Level Anda telah meningkat. Level Anda telah meningkat. Dalam mimpi itu, Suho harus berjuang untuk hidupnya melawan monster tanpa mengerti bahasa mereka. Satria baju besi tak terhitung jumlahnya dan pasukan semut menghalangi jalannya, dan bahkan naga raksasa. Jika dia membunuh monster itu, dia akan naik level seperti game. Tetapi jika dia mati, dia akan kembali ke level 1 dan harus memulai dari awal lagi. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari mimpi itu adalah entah bagaimana bertahan dan mencapai ruangan bos terakhir. Dia bertarung tanpa henti, dan akhirnya tiba di depan pintu bos terakhir, dan tak mengira bahwa bos terakhir memiliki wajah seperti ayahnya. Dia menyeringai memikirkan mimpi waktu itu.
Tapi dia tidak memimpikannya sejak SEM kelas 1. Sejak orang tuanya menghilang, kehidupan sehari-hari Suho yang damai telah hancur. Sekitar waktu itu, sesuatu yang aneh terjadi di sudut gedung museum seni. Apakah kamu meletakkannya di sini? Ya, Enior T. A bilang dia taruh di sini. Berderak. Para siswa seni membuka pintu gudang untuk mengambil lukisan. Dan mereka menemukan sesuatu di dalam. Mata mereka membelalak. Hah. Ada suara sengatan seperti listrik. Sebuah lubang hitam muncul. Ah. Itu gerbang. Cepat. Kita harus melapor. Para siswa lari ketakutan. Mereka gemetar saat mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan. Tetapi senior tahun keempat dengan tergesa-gesa menghentikan mereka. Tenang. Gerbangnya jelas belum terbuka. Oh ya. Kabut biru belum keluar. Benar. Kita masih jauh dari Dungeon Break. Aduh. Aku sangat takut. Para siswa menghela nafas lega. Dungeon Break mengacu pada fenomena monster yang keluar dari gerbang. Namun, Dungeon Break tidak terjadi hanya karena gerbang itu muncul. Sebelum itu, kabut biru akan keluar dari dalam gerbang dan menyebar ke sekeliling. Baru setelah itu gerbang dapat dibuka dan monster bisa keluar. Jadi masih aman. Hehe. Senior, kenapa kamu begitu percaya diri? Itu masih berbahaya. Jadi ayo cepat laporkan. Kau idiot. Apakah kau tidak mendengar rumor itu? Jika kau menghirup kabut biru, kau bisa menjadi awaken. Menurut Anne pribadi soal kabut biru ini, bisa disebut sebagaimana. Ah. Kata-kata senior tersebut menarik perhatian para junior. Kebenaran dari kabut biru itu masih belum pasti. Tapi ada rumor yang menyebar di internet. Kabut itu sebenarnya adalah energi magis. Dan jika kau menghirupnya, bahkan orang biasa pun dapat membangkitkan kemampuan magis mereka. Bukankah itu hanya rumor tak berdasar? Itu juga belum terbukti sebagai rumor tak berdasar. Hehe. Jadi, mari kita periksa kali ini. Mungkin seseorang di antara kita akan menjadi hunter peringkat S. Mata para junior tiba-tiba berubah mendengar rayuan senior itu. Jumlah uang yang diperoleh oleh hunter peringkat S sangat besar karena bangkai monster dan batu mana telah menjadi bahan baru yang diminati, menjadikan profesi hunter sebagai simbol kekayaan. Tapi itu baru 2 tahun sejak insiden besar waktu terjadi. Masih belum jelas bagaimana membangkitkan kemampuan magis. Selain itu, kalian tahu bahwa instruktur Lim juga merupakan salah satu awaken peringkat E, kan? Aku sudah mendengar. Dia adalah hunter peringkat E yang selalu mengeluh karena tidak menghasilkan cukup uang. Itu sebabnya dia melakukan pekerjaan asisten pengajar selama semester. Hah. Kau hanya mengoceh tak jelas. Itu omong kosong. Apakah kau tahu berapa banyak yang bisa diperoleh hanya dengan memasuki Dungeon sebagai bagian dari tim penambangan? Bahkan tanpa bergabung dengan pasukan penyerang di bawah asisten pengajar. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan? Senior itu berbisik seolah mengatakan rahasia besar. Dan mata para junior membelalak takjub. Apa? Kau bisa mendapatkan sebanyak itu bahkan sebagai hunter peringkat E. Ya, bahkan jika kau cukup beruntung menjadi hunter dengan peringkat terendah, kau dapat menghasilkan sebanyak itu. Apakah kau akan menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus? Hah. Wow, hunter benar-benar yang terbaik. Tapi mengapa asisten pengajar masih bertahan di sekolah jika mereka mendapat banyak uang dari Dungeon? Mereka mendapatkan uang di Dungeon dan menghabiskannya untuk seni. Plus, bekerja di kantor asisten memberi mereka banyak kesempatan. Itu luar biasa. Menghasilkan uang sebagai hunter peringkat E lebih meyakinkan daripada memenangkan lotre atau bahkan kebangkitan peringkat S, yang sangat jarang. Akhirnya, para junior meletakkan ponsel mereka saat senior terus membujuk mereka. Yah. Karena mereka mengatakan itu agak aman bahkan jika kabut biru keluar. Haruskah kita menunggu lebih lama lagi? Sebentar saja. Anak-anak ini.
Mereka akhirnya menurut sekarang. Ini adalah kesempatan satu kali dalam hidup. Jika kabut keluar, hiruplah, baru laporkan. Tidak akan ada bahaya. Dan setelah beberapa saat, kabut biru yang merembes akhirnya mulai menyebar keluar dari gerbang. Berdebar. Tiba-tiba gedung itu berguncang. Hah! Penjaga di ruang pameran terkejut. Apa ini? Gempa bumi. Ada yang salah. Hanya ruang itu yang bergetar. Tetapi hanya satu orang, sang wali, yang memperhatikan anomali itu. Sepertinya tidak ada orang lain di ruang pameran yang menyadarinya. Berdebar. Seorang siswa sedang berjalan ke ruang pameran. Asisten Profesor Lim, yang berada di dekat pintu masuk, mendekatinya dan berkata, Yang Chul, aku menyuruhmu pergi ke gudang. Kenapa kau lama sekali? Aku tak bisa berhenti. Yang Chul. Senior terus. Park Yang Chul. Bertingkah aneh. Mereka semua ketakutan. Ada sesuatu yang salah. Ekspresi wajah asisten pengajar Lim, yang memeriksa kondisi Yang Chul dari dekat, sangat terkejut. Dia gemetar tak terkendali dengan mulut yang terus menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Park Yang Chul. Kau bicara apa sih? Yang Chul akhirnya sadar saat terus ditanya. Tiba-tiba, asap biru keluar dari mulut dan hidungnya. Ini tidak baik. Berhenti. Yang Chul panik dan menutup mulutnya dengan tangannya. Tapi semakin dia mencoba melakukan itu, semakin banyak asap yang keluar dari sela-sela jarinya. Kemudian, whoosh. Uap panas dan asap biru menyelimuti tubuh Yang Chul. Guru. Suho yang berlari dari belakang, mencengkeram tubuh asisten pengajar Lim dengan kuat. Panas. Panas. Asisten pengajar Lim melangkah mundur terkejut. Tubuh Yang Chul mulai terbakar dalam asap biru. Apa itu? Para siswa di dekatnya menyaksikan pemandangan mengerikan itu dan berteriak ketakutan. Tapi, kemudian, pada saat itu, suara sirene yang mengerikan bergema dari pengeras suara sekolah. Situasi darurat. Para siswa mulai bergumam pada suara yang tak terduga. Sebuah gerbang telah muncul di sekolah. Gerbang. Lokasi gerbang saat ini adalah gedung museum seni. Sialan. Itu di sini. Wah. Kebingungan pecah. Siswa mulai berlari dengan panik. Baru saja menyaksikan seseorang terbakar sampai mati tepat di depan mereka. Ketakutan itu tak terlukiskan. Namun, ada satu masalah saat mereka ingin menyelamatkan diri. Sayangnya, tubuh Yong Chol terbakar di tengah pintu masuk pameran. Untuk keluar, mereka harus melewati mayatnya. Suara mendesing. Seorang siswa yang berlari dengan panik berteriak. Apakah ada jalan keluar lain? Dia melihat sekeliling dengan bingung. Tetapi tidak ada. Hanya ada satu jalan keluar. Sementara para siswa panik. Growl. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang itu. Apakah itu dia? Tubuh Arang Yong Chol melayang. Diselimuti asap biru. Tunggu. Apa mungkin hal seperti itu terjadi? Mata Jogyo membelalak tak percaya. Mau sudah. Keluar dari sana sekarang juga. Teriak Im Jogyo putus asa. Tapi itu sudah terlambat. Kabut. Yang telah mengubah tubuh Yong Chol menjadi arang. Mencambuk lengannya. Retakan. Siswa tersebut menggeliat di tanah. Memuntahkan darah. Dan ketika asap biru menempel di pakaian mereka, tubuh mereka mulai terbakar dengan ganas. Api. Para siswa berhamburan ke segala arah dengan panik. Jeritan putus asa memenuhi ruangan. Oh Tuhan. Ini pasti Miss Ben. Im Jogyo dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Miss Ben bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Bahkan sebagai peringkat Suho segera bertanya kepada Lim, yang mengirimkan permintaan dukungan. Miss Ben. Makhluk apa itu? Jika kita menjadi korbannya,
Lim menggigit bibirnya. Kita akan menjadi makhluk yang sama. Retakan. Saat itu, tubuh para siswa yang diserang oleh Miss Burn bangkit kembali, diselimuti asap biru. Bersambung.